Halo, kalau kita ngomongin Korea, apa sih yang langsung kepikiran? K-pop? Drakor? Pasti itu ya. Tapi, tahu nggak, ada rahasia lain yang jauh lebih kuno dan mungkin jauh lebih penting buat kesehatan mereka, yaitu pola makan tradisionalnya. Nah, kali ini kita akan bongkar tuntas rahasia di balik meja makan orang Korea. Jadi, apa sih sebenarnya rahasia sehat orang-orang Korea itu? Kok kayaknya mereka fit banget ya? Jawabannya tuh, ternyata bukan di satu makanan ajaib loh, bukan. Rahasianya justru ada di sesuatu yang lebih mendasar dan sering banget kita lupain, yaitu cara mereka makan sehari-hari. Oke, kita lihat faktanya dulu ya. Ini bukan cuma perasaan aja. Secara data, Korea itu punya angka penyakit metabolik kayak diabetes tipe 2, penyakit jantung, gitu-gitu, yang relatif lebih rendah loh dibanding banyak negara modern lainnya. Ini bukan kebetulan. Ini tuh petunjuk kuat banget kalau ada sesuatu yang benar-benar spesial dari gaya hidup mereka. Dan semua petunjuk itu mengarah ke satu tempat, meja makan. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam, ini penting banget nih buat kita pahami bedanya. Kalau kita ngomongin makanan, ya kita ngomongin satu-satu. Kimchi, nasi, daging, gitu kan? Tapi pola makan itu beda. Pola makan itu ibarat sebuah sistem, sebuah kebiasaan jangka panjang. Ini tentang gimana semua bahan itu dirangkai jadi satu, porsinya gimana, masaknya gimana, dan yang paling penting, gimana itu semua dijalanin terus-menerus setiap hari. Nah, disitulah letak kuncinya. Oke, sekarang kita siap buat masuk ke dapurnya Korea nih. Kita bakal bongkar filosofi mendasar yang jadi pondasi dari keseluruhan sistem makan tradisional mereka. Yuk, kita ungkap rahasia di balik layarnya. Konsep ini namanya bapsang. Dan ini harus diingat baik-baik ya. Bapsang itu bukan sekedar makanan di atas meja. Bukan. Anggap aja bapsang ini kayak sebuah cetak biru atau blueprint buat makan sehat. Sebuah sistem yang utuh, yang seimbang, di mana setiap elemennya punya peran sendiri-sendiri untuk saling melengkapi. Oke, biar gampang, yuk kita bedah si bapsang ini. Anggap aja dia punya 4 pilar utama. 4 pilar inilah yang jadi kerangka dari hampir setiap makanan tradisional Korea. Simpel kok, kita lihat satu persatu ya. Jadi, bapsang itu ditopang sama 4 pilar ini. Yang pertama, ada bap, itu nasi dan biji-bijian. Kedua, ada guk, sup atau kuah. Ketiga, nah ini yang paling kita kenal, banchan, lauk-lauk pendamping yang banyak itu. Dan keempat, ada jang, yaitu bumbu fermentasi. Masing-masing ini punya tugasnya sendiri-sendiri buat menciptakan harmoni rasa dan gizi. Yuk, kita bahas pilar pertama, bap. Mirip lah ya sama kita di Indonesia, nasi itu sumber energi utamanya. Tapi, ada bedanya nih. Di Korea, nasi itu seringnya bukan cuma nasi putih polos. Mereka sering banget campur nasinya sama biji-bijian atau kacang. Nah, ini yang disebut kongbap. Tujuannya apa coba? Buat nambah serat, biar kenyangnya lebih awet. Dan yang paling keren, ini bikin lonjakan gula darah setelah makan jadi lebih landai. Cerdas banget kan? Cuma nambahin sesuatu, efeknya besar. Lanjut, pilar kedua, guk alias sup. Coba deh perhatiin, hampir selalu ada semangkuk sup kan di meja makan Korea? Ini fungsinya bukan cuma buat hiasan loh, ini fungsional banget. Supnya itu kan biasanya ringan ya, kuahnya bening. Nah, ini bantu ngebasahin makanan jadi lebih gampang dicerna. Sekaligus, ini cara simpel buat mastiin tubuh kita cukup cairan dan bantu penyerapan nutrisi dari makanan lainnya. Keren. Nah, ini dia juaranya, banchan. Jujur, ini bagian paling jenius dari pola makan Korea. Daripada satu lauk porsi jumbo, mereka nyajiin banyak banget lauk-lauk kecil. Ada sayur fermentasi kayak kimchi, ada sayur rebus, ada protein. Cara ini tuh secara otomatis bikin kita dapat gizi yang super beragam tanpa kita sadar makan kebanyakan. Ini namanya kontrol porsi alami. Kita jadi nyicipin banyak hal tapi porsinya pas. Pilar terakhir, jang. Ini adalah jiwanya masakan Korea. Jang itu bumbu-bumbu hasil fermentasi kayak pasta kedelai atau saus fermentasi lainnya. Fungsinya ada dua. Pertama, jelas ngasih rasa umami yang kaya dan gurih. Kedua, dan ini yang keren banget dari sisi kesehatan, karena ini difermentasi, jang itu penuh sama bakteri baik yang bagus banget buat usus kita. Ini probiotik alami yang mendukung mikrobiota usus. Oke, kita udah tahu nih komponen-komponennya. Bap, guk, banchan, jang. Sekarang pertanyaannya, emang seefektif apa sih sistem bapsang ini buat kesehatan? Yuk kita lihat manfaat-manfaatnya yang udah terbukti secara lebih detail. Manfaatnya tuh nyata banget. Gula darah jadi lebih stabil. Ya jelas, karena ada serat dari kongbap di pilar bab. Rasa kenyang juga lebih lama, jadi nggak pengen ngemil aneh-aneh. Terus, kesehatan usus jelas lebih optimal berkat makanan fermentasi kayak kimchi dari banchan dan bumbu jang.
Pola makan ini juga bagus buat jantung karena rendah lemak jenuh dan tinggi sayuran. Plus, baik juga buat tulang dan darah karena mineral dari biji-bijian dan sayurannya banyak banget. Tapi, eits, tunggu dulu. Biar adil, kita juga harus tahu kalau nggak ada pola makan yang 100% sempurna. Ada beberapa catatan kecil yang perlu kita perhatikan dari pola makan Korea ini. Pertama, soal natrium atau garam. Karena banyak pakai bumbu fermentasi, asupan garamnya itu bisa lumayan tinggi. Nah, solusinya ini harus diimbangi sama asupan kalium yang cukup, yang banyak ada di sayur dan buah. Jadi seimbang lagi. Terus untuk beberapa orang, misalnya lansia atau atlet yang butuh protein lebih banyak, mungkin porsi lauk proteinnya perlu sedikit ditambah biar kebutuhannya tetap pas. Nah, ini dia bagian yang paling seru. Kita nggak perlu kok beli bahan-bahan impor yang mahal buat ngerasain manfaatnya. Kita bisa banget mengadopsi prinsip Bapsang ini pakai bahan-bahan lokal yang ada di sekitar kita, di dapur kita sendiri. Coba deh kita lihat bareng-bareng. Buat pilar bap, nasi putih kita campur aja sama beras merah atau sorghum. Gampang kan? Buat guk, sup bening ikan atau sayur asam bening juga bisa banget. Pengaduk kimchi, kita punya acar sawi fermentasi atau asinan sayur. Buat banchan sayuran, wah gampang banget rebusan bayam, kangkung, toge. Buat proteinnya, ikan kembung kukus, pepes tahu, tempe, banyak banget pilihannya. Sangat-sangat Indonesia. Dan prinsipnya sama persis. Pada akhirnya, kalau kita tarik benang merahnya, intinya tuh cuma satu kalimat ini. Makan lebih beragam, lebih alami, dan lebih sadar. Itulah fondasi kesehatan jangka panjang yang sesungguhnya. Jadi bisa kita lihat ya, kunci sehat ala orang Korea itu ternyata bukan soal makanan super mahal atau suplemen aneh-aneh, tapi soal konsistensi dalam menerapkan sebuah sistem yang seimbang. Dengan ngerti filosofi Bapsang, kita jadi sadar, kita nggak perlu niru makanannya plek-ketiplek. Yang perlu kita adopsi itu prinsipnya, keseimbangan, keragaman, pakai apa yang ada di sekitar kita. Semoga paparan kali ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dukung channel HC ID dengan like, komen, dan subscribe channel ini.